Halo teman-teman sekolah minggu Bethlehem GKJ Mbak Konang. Bagaimana kabarnya? Pasti luar biasa kan? Nah, aku mau menyapa teman-teman yang ada di rumah. Tapi kok aku sendirian ya? Aku mau panggil temanku Loh, aku ini di mana ya? Tunggu dulu, aku taruh makanan. Kamu lupa ya hari ini hari apa? Memang ini hari apa? Kan kita mau ketemu teman-teman yang ada di rumah. Oh iya. Nah, mari kita menyapa teman-teman dulu yuk, yang dari timur dulu ya. Oke. Nah, mari kita menyapa teman-teman yang ada di Polokarto. Dan dari yang di Bekonang. Dan yang ada di Biro. Nah, mari kita memujikan lagu hari ini, Harinya Tuhan. Bagi berdiri yuk. Berdoa dipimpin oleh Mas Bian. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan beribadah. Tolong berkati kami dari awal, pertengahan hingga akhir nanti dengan selamat. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Nah, kita lanjutkan lagi sekolah minggu kita kali ini. Mari kita menyanyikan lagu Laskar Kristus.
teman-teman, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan nyanyikan satu pujian. Ku mau cinta Yesus. Dan teman-teman, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kami supaya kami dapat melaksanakan di kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus, bersama-sama tadi kita sudah menaikkan puji-pujian bagi Tuhan. Kita sudah bersuka cita memuji dan muliakan nama Tuhan. Dan sekarang saatnya kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Semua sudah siap dengan Alkitabnya ya? Ya. Marilah kita buka di dalam Perjanjian Lama, Keluaran 3 ayat 1 sampai 15. Adapun Musa, ia biasa mengembalakan kambing domba Yitro, mertuanya imam di Midian. Sekali ketika ia menggiring kambing domba itu ke seberang padang gurun, sampailah ia ke gunung Allah, yakni Gunung Horeb. Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Lalu ia melihat dan tampaklah semak duri itu menyala, tetapi tidak dimakan api. Musa berkata, "Baiklah, aku menyimpang ke sana untuk memeriksa penglihatan yang hebat itu. Mengapakah tidak terbakar semak duri itu?" Ketika dilihat Tuhan bahwa Musa menyimpang untuk memeriksanya,
Berserulah Allah dari tengah-tengah semak duri itu kepadanya, "Musa, Musa." Dan ia menjawab, "Ya Allah." Lalu ia berfirman, "Janganlah datang dekat-dekat. Tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus." Lagi ia berfirman, "Akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub." Lalu Musa menutupi mukanya, sebab ia takut memandang Allah. Dan Tuhan berfirman, "Aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir, dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka. Sebab itu, aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Sekarang seruan orang Israel telah sampai kepadaku. Juga telah kulihat betapa kerasnya orang Mesir menindas mereka. Jadi sekarang, pergilah, aku mengutus engkau kepada Fir'aun untuk membawa umatku orang Israel keluar dari Mesir." Tetapi Musa berkata kepada Allah, "Siapakah aku ini? Maka aku yang akan menghadap Fir'aun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir." Lalu firman-Nya, "Bukankah aku akan menyertai engkau? Inilah tanda bagimu bahwa aku yang mengutus engkau. Apabila engkau telah membawa bangsa itu keluar dari Mesir, maka kamu akan beribadah kepada Allah di gunung ini." Lalu Musa berkata kepada Allah, "Tetapi apabila aku mendapatkan orang Israel dan berkata kepada mereka, 'Allah nenek moyangmu telah mengutus aku kepadamu,' dan mereka bertanya kepadaku, 'Bagaimana tentang namanya?' apakah yang harus kujawab kepada mereka?" Firman Allah kepada Musa, "Aku adalah Aku." Lagi firman-Nya, "Beginilah kau katakan kepada orang Israel itu, Akulah Aku, telah mengutus Aku kepadamu." Selanjutnya berfirmanlah Allah kepada Musa, "Beginilah kau katakan kepada orang Israel, Tuhan Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub telah mengutus Aku kepadamu. Itulah namaku untuk selama-lamanya, dan itulah sebutanku turun-temurun. Amin. Adik-adik yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, sebelumnya saya akan bertanya terlebih dahulu. Apakah adik-adik kalau di rumah pernah disuruh oleh orang tua, bapak atau ibu untuk membantu pekerjaan rumah?
Nah, misalnya kalau adik-adik yang masih kecil, kalau di rumah itu kan sering bermain. Kadang-kadang mainannya kan berantakan. Terus ibunya menyuruh untuk merapikan. Kalau mungkin ada yang sudah sekolah SD, mungkin disuruh ibu ke warung untuk membeli gula, atau mungkin untuk membantu menyapu. Kira-kira adik-adik mau apa enggak? Nah, saya percaya kalau adik-adik itu pasti semangat, pinter, dan nurut sama orang tua. Itu adalah ciri-ciri anak Tuhan. Kalau anak Tuhan itu pasti nurut sama orang tua, disuruh pasti berangkat. Nah, sekarang ada cerita. Pada suatu hari di lereng Gunung Horeb, di situ ada seorang pemuda namanya Musa. Dia sedang menggembalakan kambing domba. Dia adalah menantu Bapak Yitro, seorang imam di Median. Musa itu rajin dan tekun sekali di dalam menggembalakan kambing domba itu. Apabila kambing domba itu diganggu oleh hewan lain, dia pasti akan membelanya. Dia akan menolongnya dengan penuh kasih sayang. Pada suatu hari yang cerah, tiba-tiba ada kejadian yang aneh. Musa melihat ada nyala api di tengah-tengah semak berduri. Kira-kira kalau itu adik-adik yang menggembala kambing terus melihat sesuatu yang aneh itu rasanya takut apa enggak? Takut ya. Pasti, loh, kok tiba-tiba ada api? Takut. Seperti halnya Musa tadi juga begitu. Dia merasakan takut sekali. Tetapi dia juga penasaran. Loh, kok ada api ya di semak-semak seperti ini? Lalu dengan penasaran, dia mendekati nyala api itu. Dia melihat sebenarnya ada apa. Tetapi lebih heran lagi. Loh, itu api besar sekali, tetapi kok semaknya itu tidak terbakar. Takut adik-adik. Takut sekali. Lebih takut lagi, tiba-tiba dari api yang menyala itu keluar malaikat Tuhan. Musa takut dan menutupi mukanya. Dia tertunduk. Tiba-tiba malaikat Tuhan itu berkata, memanggil namanya. Musa, Musa. Lalu Musa menjawab, dengan rasa takut dia menjawab, "Ya Allah." Lalu malaikat itu berkata lagi, "Kamu jangan mendekat. Tanggalkan kasutmu, karena tanah ini adalah kudus." Musa pun menundukkan kepala dengan hormat dan menanggalkan kasutnya. Dan Musa mulai duduk bersimpuh.
Musa, akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Musa mulai gentar dan takut sekali. Lalu malaikat Tuhan itu berkata, Musa, aku itu sangat mengasihi bangsa Israel. Aku telah melihat kesengsaraan bangsa Israel di tanah Mesir, dan aku telah mendengar seruan mereka minta tolong. Aku akan menuntun mereka keluar dari Mesir dan memberikan kepada mereka tanah yang sangat subur. Lalu Musa terdiam. Mungkin dia berpikir, kok saya diutus Tuhan seperti ini? Berat sekali rasanya. Musa berkata, Tuhan, aku ini manusia biasa. Apakah aku sanggup menghadapi Fir'aun dan menuntun bangsa Israel keluar dari tanah Mesir? Aku tidak mampu. Begitulah Musa menjawab perintah Tuhan. Lalu Tuhan berkata, Musa, aku akan menyertai engkau. Aku akan memberi tanda bagi kamu, yaitu kamu dan umat Israel akan beribadah di gunung ini. Lalu Musa menjawab, baiklah Tuhan, tetapi bagaimana kalau teman-teman dan bangsa Israel itu tidak percaya kepadaku? Tuhan katakan, Musa, katakanlah kepada teman-temanmu dan bangsa Israel itu bahwa Allah nenek moyang kalian yang mengutus aku kepadamu untuk membebaskan dari tanah Mesir. Lalu Musa mengerti maksud Tuhan. Musa hanya manusia biasa yang diutus Tuhan untuk melepaskan bangsa Israel dari tanah Mesir. Sebenarnya dia takut, gentar, dan juga merasa tidak mampu. Tetapi karena kekuatan yang diberikan Tuhan kepada Musa, Musa akhirnya sanggup melakukan itu. Amin. Nah, adik-adik, dari cerita tadi dapat diambil hikmahnya, yaitu bagaimana adik-adik nanti siap untuk melakukan pekerjaan Tuhan, siap untuk diutus Tuhan, yang mau menolong teman-teman, yang mau bekerja untuk Tuhan. Dan sekiranya adik-adik siap ya untuk menjadi saksi-saksi Tuhan. Ya, sekarang kita akan memperbarui iman kita melalui pengakuan iman rasuli. Tangan kanan ditempel di dada kiri sebelah atas. Marilah kita bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus,
disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Ya, anak-anak, semuanya telah kita lewati bersama. Mulai pujian di awal, kemudian berdoa pembukaan, kemudian mendengarkan firman Tuhan, dan juga kita sudah mengakui iman kita di hadapan Tuhan. Oleh karena itu, kita akan mengakhiri ibadah kita saat ini dengan doa penutup dan juga menerima berkat. Ayo anak-anak, silahkan berdiri dulu. Ayo berdiri ya. Ya, kita akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu yang telah kami terima pada hari ini, di mana kami bersama-sama ibadah online untuk sekolah minggu Bethlehem di Gereja Kristen Jawa Begonang. Oleh karena itu Tuhan, biarlah Engkau berkati kami di dalam kami akan melakukan aktivitas kami selanjutnya, dan kami boleh berjumpa kembali untuk ibadah online di minggu yang akan datang. Oleh karena itu Tuhan, biarlah Engkau memberkati kami pada saat ini. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa yang menciptakan, Tuhan Yesus yang menyelamatkan, dan Roh Kudus yang menyertai, kiranya ada untuk anak-anak semua, guru-guru sekolah minggu, dan orang tua yang dikasihi oleh Tuhan hari ini, besok, dan sampai selama-lamanya. Amin. Ibadah telah selesai, mari kita tutup dengan pujian Dengar Dia Panggil Nama Saya. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Ya, 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 ku jawab ya, 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 ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Oh giranglah, oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Sampai bertemu untuk minggu depan. Tuhan memberkati.